Saya tanya dia, tolong tunjukkan dalil akhlak di dalam Bible, dari kitab yang kalian curi dari agama Yahudi sampai kepada kitab yang kalian bikin yang untuk orang Roma, gabungkan bercerita tentang akhlak, tunjukkan. Mana, ada nggak? Udah dari situ aja. Bang Joma naikkan dia satu menit komitmen, 1 menit terus saya naikkan yang tadi. Terus saya akan bertanya, lah kan kusiksa dia, pasti kusiksa. Mana ajaran Paulus ketika dia berusia 10 tahun ke bawah? Kusiksa dia. Mana ajaran Paulus ketika dia berusia 10 tahun sampai 20 tahun? Kusiksa dia. Mana ajaran Paulus ketika dia berusia 20 tahun sampai 30 tahun, sampai 30 tahun ke 40 tahun, sebagaimana Rasulullah usia dari 0 tahun sampai 63 tahun. Tunjukkan juga ajaran Paulus dari usia yang sama. Ayo, kusiksa dia, kusiksa, pasti kusiksa dia. Dari mana Anda tahu kalau Paulus itu tidak curi ayam? Dari mana Anda, Bang Juma? Dari mana Anda Paulus kalau tidak pernah memperkosa tetangga? Dari mana Anda tahu kalau ternyata Paulus ini adalah mantan teroris, bukan mantan teroris? Dari mana Anda tahu kalau ternyata Paulus ini tidak pernah memperkosa ibunya sendiri? Apakah ajaran Paulus lengkap? Lengkap. Kusiksa, aku bilang kusiksa. Nah, kamu yang kabur. La ilaha illallah. Oke, gini gantian ya, sebentar saya cari. Bentar. Aduh, kenapa ini ngomong semua? Bentar, saudaraku, sebentar. Mau diskusi atau mau apa ini kita? Sementara saya cari timernya, Gurunda, mohon maaf. Silahkan bernarasi dulu kau Oten, 1 menit, Gurunda 1 menit. Bernarasi dulu masing-masing menyampaikan teladan apakah yang kau mau angkat itu, silakan. Silakan 1 menit dulu ya. Sebentar setelah itu Bang. Silakan. Cuma diam dulu itu. Kamu sebut dulu Cuma, kamu speakermu Cuma. Deh, aku dulu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya, yang di seberangnya Unis ya. Nabimu ini bahas akhlak Paulus dulu. Nah, kamu itu dulu diam. Ini pembukaan. Ini pembukaan. Bahas akhlak Paulus dulu, baru nanti dibandingkan dengan pembahasan saya gitu. Oke, silakan. Aduh, ini Cuma ini nggak bisa diam Cuma ini. Dah, diam Cuma ya. Kamu kalau begini terus ucap kamu itu orang gila ya. Nanti kusuruh turun diam dong ya. dulu Cuma. Aduh, banyak batok kamu Cuma. Itulah kamu kan. Kalau diskusi di timer, kamu buka dulu keyakinan kamu tentang Paulus. Nanti Bang Juma juga membuka keyakinan tentang baginda Rasulullah. Begitu kalau di timer. Jangan dulu membahas baginda Rasulullah, bahas dulu si Paulus. Diam, aduh, ini gimana sih ini? Kayak suruh pas semua satu room nih. Udah bisa aku bernarasi. Udah bisa. Mana ininya, hostnya mana ini? Ya bernarasi lah kau 1 menit, jangan dulu saling ini ya, masing-masing Teman-teman, jangan terbawa suasana ya. Kelihatannya orang ini orang sakit jiwa ya. Santai aja kita. Kamu yang sakit jiwa Cuma ketemu saya, kamu habis, kamu nangis-nangis, kamu udah kencing celana ya. Oke, ya Cuma ya clear ya. Gunakan 1 menit. Gunakan 1 menitmu, gunakan. Ayo, Paulus sebutkan gimana tentang Paulus. Silakan. Ya, oke ya. Kita berbicara akhlak nih ya. Nah, diam dulu Cuma. Itulah nggak bisa ini orang kadur ini diam kalau bernarasi. Itulah kan. Dia buat sendiri tapi dia melanggar sendiri. Nah, itulah. Kepler kalau sama ayo saya 1 menit gunakan, tunjukkan kebaikan Paulus. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang, tunjukkan kebaikan Paulus. Silakan. Kamu nggak bisa pelintir ya. Aku raja debat saya. Oke, Kepler ya. Ya, kalau melihat narasi-narasi si Kepler ini ya, dia dalam menyerang kekristenan ini luar biasa ya. Kita sekarang bagaimana akhlak seorang nabi dan seorang rasul. Seorang rasul dan seorang nabi pantaskah bisa dan mau menikahi anak kecil? Rasul Paulus tidak pernah menikahi anak kecil.
Rasul Paulus tidak pernah menikahi menantu. Rasul Paulus tidak pernah poligami. Kalau dia panutan dan menjadi teladan dari segi akhlak dan perbuatan, seharusnya akhlak seorang rasul, akhlak seorang nabi kita bisa implementasikan sampai saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang umis nih, yang ada di room nih ya, lebih khusus si Kepler ini, ya, Rasul Paulus sebelum dia bertobat ketemu dengan Yesus, dia memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia banyak menganiaya anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Tetapi setelah bertemu dengan Juru Selamat Yesus Kristus, dia bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Dan dia adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Dia tidak menikahi anak kecil, dia tidak poligami, dia tidak menikahi mantu, dia tidak membunuh, dia tidak merampok, dia tidak merampas, dia tidak menjarah, dia tidak bengis, ya. Ya, itulah akhlak Rasul Paulus yang patut kita teladani, yang patut kita tiru, yang patut kita contoh sampai saat ini. Ya. Oke, timer selesai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan saudara-saudara Kristen yang ada di bawah dan yang menyimak diskusi ini ya. Seorang dari kalian Kristen datang kemudian berbicara tentang akhlak, tapi menyebut nama saya saja sudah menunjukkan bahwa dia tidak ngerti apa itu akhlak. Akhlak itu hanya ada di Islam. Di agama di luar Islam itu tak ada akhlak. Mereka menggunakan kata akhlak itu hanya niru-niru Islam. Gak ada di dalam agama Kristen itu kata akhlak. Ini waktunya kenapa cepat sekali ya? Boleh nggak saya minta 2 menit? Ini saya mau bernarasi. Saya mau bilang apa? Nggak boleh dilanggar, nggak bisa 1 menit, harus komitmen. Iya, nanti kamu ditambah 1 menit jadi 2 menit. Saya sudah bilang 2 menit. Saya tadi sama si itu 2 menit udah lama. Kita komitmen. Iya. Habis ini inilah umis-umis ini. Aduh, dia melanggar. Tolong dia waktu 2 menit. Dari mulutmu Nanti sendiri cuma 1 menit. Nanti saudara Kristen ini kasih 3 menit. Sendiri, kamu langgar sendiri. Di 2 menit. Kamu tamu di sini. Kamu tamu. Sudah, habis ini kamu berbicara 3 menit. Oh, kamu pio atau kamu ini ondasmu atau gimana atau kamu ini? Sabar dulu, Ten. Habis ini kamu bicara 3 menit, kamu yang buat ya. peraturan sendiri, belum jalan 1 menit. Kamu Tunjukkan akhlakmu. Tunjukkan Tadi Bang Juma itu apa ini mintanya Bunda? 2 Kenapa menit. susah sekali, Bun? Akhlakmu yang tidak ada. 2 menit, Ulang Bun. kamu Ini buat aku. sendiri, kamu langgar sendiri. Akhlak siapa yang nggak ada? Kamu Gak ada Bang Juma tadi mintanya 2 menitan waktunya. 1 Kamu ini menit, ngawur. oh, putar tuh belakang. 2 menit, semuanya minta 2 menit Bang Juma itu. Kamu itu 1 menit tadi. Kamu kupingmu di mana? Iya, tuh? di Udah, awalnya kamu tadi baru 1 menit, nanti dikasih 3 menit. Bang Juma sekarang 2 menit. Sebelum saya tahu semanya. Komitmen kita, orang kamu itulah kamu ini. Kadrun juga kamu, nonta gurun juga kamu. Ih, bahaya. Tambah, Bang. 2 menit. Berbicara akhlak tapi mulutmu kayak begitu. Saya lebih bagus bicara seperti itu supaya kamu komitmen dengan apa yang kamu buat. Oh ya Jangan udah kamu 1 menit. Oke, langgar. 1 menit. Ya gitu Benar dong, Rahmat turunkan. komitmen. Ya, 1 menit. Oke. Nggak apa-apa ya. Maaf ya teman-teman. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu dituduh kemudian menikahi anak kecil, lalu kemudian menikahi menantu. Tapi kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika menikahi anak kecil ini kemudian menghafalkan kemudian hadis-hadis yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia terkait dengan etika, akhlak, attitude, moral dan seterusnya kan gitu ya. Tetapi kemudian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 8:3, Galatia 3:13, 1 Korintus 15:9, Paulus membunuh orang tua daripada anak-anak kecil. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah Muhammad SAW menikah. Udah habis 1 menit. Mana timernya ini? Aduh. Belum, jangan dulu kita. Aduh, ini. Aduh, Mana narasi kamu? Aduh. Ini Kamu umis, woi, ontak turun kamu ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Kamu gimana akhlak kamu? Ini Kamu kalau begini nggak nyambung. Udah Bunda Rahmah kasih dia 2 menit dulu. Biarin Pakai dia timer ngoceh dulu. Kita ingin dengar dulu dia ngoceh apa. Bunda diulang aja dia 2 menit. Nanti Bang Juma biarin dia dulu Bang Juma 2 menit. Nanti sama Abang bantai udah. Udah kasih dia biar nggak ngoceh terus. Oten, dengar Oten, aku baru masuk rumah ini. besarin Bunda Rahma, besarin Bunda Rahma. Kamu di Besarin awal Bunda Rahma kamu biar, menit. perlihatkan Setelah waktunya. kamu langgar, kamu salahin saya. Opio toh kamu itu suka-suka ndasmu toh. Ya, tengoklah akhlaknya ini orangnya. Wanita pun dibilang yang das lah, dibilangi akhlak kamu burun nggak ada, lah, kamu buat dibilangi peraturan sendiri, apalah. kamu tuju orang untuk melakukan cobalah. peraturan, kamu sendiri yang buat regulasi perjanjian tadi 1 Iya, menit, tapi 1 menit, mulutmu kamu itu- langgar sendiri. mulutmu itu Kita koreksi, perlihatkanlah kamu akhlak. sendiri menuduh orang tidak berakhlak. Perlihatkanlah Kamu akhlak berakhlak. yang baik. Kamu membuat perjanjian tapi kamu langgar sendiri. Opio toh kamu toh. Perlihatkanlah akhlakmu yang baik. Loh, akhlakmu yang tidak ada karena kamu langgar janjimu. Bunda Rahma timernya mana? Kan dibilang 1 menit, kan 1 menit. Cuma kamu, Kita ikuti mau kalau orang 1 lain menit kamu kan. bisa pelintir-pelintir cuma kalau 1 sama saya menit, kamu kan? habis kamu cuma 1 menit. gimana kan? toh kamu toh. Ya cuman Mana hostnya lewat 1 entah menit kenapa kok narasi menitnya banyak entah kamu. kemana. Iya bentar bang, ini Bunda Rahma ini mana gak Yang penting. kamu rumah ya 1 menit Saya komitmen. baru masuk rumah lah, saya baru masuk rumah sahabat saudaraku. Kamu, Juma, Nih. kamu kelihatan kamu Ya ini berakhlak 2 menit. kamu. Silakan, ini 2 menit. Nih. Silakan. Silakan. Ya, perkataan kamu sampah Juma. Kamu Silakan, pendusta, Dom. penipu kamu. Kamu penipu. Jangan kamu. serang pribadi. Tolonglah Sama Paulus kamu itu. penipu pendusta Silakan. kok. Kamu penipu kamu. Kamu bernarasi kamu yang memutar Mau balikan. mulai Oten. Mulai Bunda Rahma mulai. 1, 2, 3. 1 menit, jangan 2 menit kelamaan. 2 menit. Ayo silakan meja kursi, silakan Anda 1 menit. bicara. Komitmen di awal 1 menit. Gak boleh Sudah, dilanggar. Anda bicara. Saya moderator nggak apa-apa. Silakan 1 Anda menit. bicara 2 menit. 1 Ayo. menit, 1 menit. 1 menit. Jangan dilanggar, harus komitmen. Banyak tingkah pun si monyet ini. Loh, kok banyak Ini komal kita, kenapa lu yang ngadu? Banyak tingkah. Kalau orang lain lo Ini komal kita, lu tamu di sini, kenapa lu tamu jadi ngatur pribumi? kamu yang Parah lu. aturan 1 menit. Mana kamu etika sekarang lu? dibatasi 2 menit. Oh, pio kamu toh kamu langgar janjimu sendiri. Iya udah 1 menit lagi ya nggak apa-apa. Silakan. Ingat ya, tadi saya belum cukup 1 menit ya tadi. Udah 1 menit kali cuma kamu belum. Enggak, belum. Jadi ini jadinya berapa? 1 menit. 1 menit, udah cepet. Baik, enggak, aku penasaran juga manusia ini ilmunya sampai di mana. Biar habis nanti cuma deh. Cepet lah, udah cepat bunda. Ya, kamu baru kemarin kamu debat-debat ya ilmu nggak ada ya. Sabar Kamu dong, separuh saya dari ini, ilmu aduh. tuh kamu gimana tuh kamu. Bingung aku malah jadinya bingung. Kalau orang lain, saya kasih tahu kamu cuma. Kalau orang lain kamu bisa Santai, Bunda Rahma, santai aja, santai. La 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 la. Kan? Bawa dia kena, Ini ada. dia kena. Agama warisan penjajah itu tidak akan pernah ada baiknya. Mau sampai kapanpun Anda mau lawan saya pakai akhlak, di dalam kitab saudara tidak ada akhlak. Apa itu akhlak menurut Bible? Tak ada. Dah selesai. Kemudian Anda ingin mengadu ya antara akhlak Rasulullah dengan akhlak Paulus. Rasulullah kemudian tidak pernah mengajarkan menyembah mantan mayat. Di situ Paulus mengajarkan menyembah mantan mayat. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian mengajarkan pencipta alam semesta menjadi bayi. Paulus mengajarkan pencipta alam semesta menjadi bayi. Beliau sudah tidak ada, Bun. Sudah dimakan sama iblis yang ada dalam dirinya sendiri. Nggak ada lagi dia. Jadi apa yang Anda ingin jual dari Paulus itu? Yang mana? Yang baik dari Paulus itu yang mana? Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anda tanya, yang mana dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan contoh? Semuanya. Cara berbicara,
cara bertingkah laku, cara berhubungan dengan kedua orang tua, cara berhubungan dengan sesama manusia, semua diajarkan. Pendidikan akhlak kepada anak-anak, pendidikan akhlak kepada anak dewasa dan seterusnya, itu diajarkan semua dan lengkap ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Berbicara mengenai akhlak, bertutur kata lengkap di dalam Al-Quran. Wa akhazna mitsaka bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shala wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, ayat seperti ini ada enggak dalam 13 surat Paulus? Enggak akan Anda temukan. Bagaimana kemudian perintah janganlah kamu menyembah selain daripada Allah? Ya, kalau di Paulus malah mengajarkan mengibadahi, mempertuhankan kemudian mantan mayat, kan begitu. Selamat Jadi malam teman-teman. Bang Iya, Juma. malam. Iya, Ini malam. tadi itu kan 1 menit. Itu udah seru kalau dia. Saya penasaran dengan yang tadi. Bisa dinaikkan kah Bang Juma? Itu kan 1 menit. Memang harus komitmen. Saya dibawakan mendengar. Udah Yani, yang lainnya nggak ada lagi Yani. Udah kau aja lah, kau usah cerita kau. Ya nggak apa-apa, mau 1 menit, mau 30 menit, 30 detik. Kalau saya tanya kira-kira ada nggak ayat tentang akhlak di dalam kitabmu tuh? Ada nggak? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Dia Nah, minta tema akhlak. Begini loh Saya Bang tanya Juma. dia, tolong Saya- tunjukkan dalil akhlak di dalam Bible, dari kitab yang kalian curi dari agama Yahudi sampai kepada kitab yang kalian bikin yang untuk orang Roma, gabungkan bercerita tentang akhlak, tunjukkan. Mana? Ada nggak? Udah Makanya dari saya situ aja. bilang, Bang Juma naikkan dia. Satu terus- menit komitmen. 1 menit terus makanya saya- naikkan yang tadi. Terus saya akan bertanya, lah akan kusiksa dia, pasti kusiksa. Mana ajaran Paulus ketika dia berusia 10 tahun ke bawah? Kusiksa dia. Mana ajaran Paulus ketika dia berusia 10 tahun sampai 20 tahun? Kusiksa dia. Mana ajaran Paulus ketika dia berusia 20 tahun sampai 30 tahun, sampai 30 tahun ke 40 tahun, sebagaimana Rasulullah usia dari 0 tahun sampai 63 tahun, tunjukkan juga ajaran Paulus dari usia yang sama. Ayo, kusiksa dia, kusiksa, pasti kusiksa dia. Dari mana Anda tahu kalau Paulus itu tidak curi ayam? Dari mana Makanya gini, Anda, Bang Juma? dari mana Anda Paulus kalau tidak pernah memperkosa tetangga? Dari mana Anda tahu kalau ternyata Paulus ini adalah mantan teroris, bukan mantan teroris? Dari mana Anda tahu kalau ternyata Paulus ini tidak pernah memperkosa ibunya sendiri? Apakah ajaran Paulus lengkap? Lengkap. Kusiksa, aku bilang kusiksa. Rasulullah. Bang Juma, Enggak usah, enggak usah ya. Enggak usah. Satu menit itu akan membuat dia menderita. Kubuat dia menderita. Baik-baik aja nya aku awal. Ku bilang, oh mampus kau nanti ini kubuat. Tunjukkan kalau kemudian Nabi Muhammad itu pernah memperkosa anak kecil atau mencabuli anak kecil. Tunjukkan kesaksian selama 1400 tahun dan sejazirah Arab, orang-orang Arab dan keturunan orang Arab yang hidup sesama Rasulullah. Sekarang saya mengatakan Paulus ini, apakah ada orang Yahudi yang bersaksi bahwa dia tidak pernah kemudian memperkosa anak kecil? Tunjukkan kesaksian akhlak baiknya Paulus dari orang-orang yang hidup sesamanya dan orang-orang sebangsanya Yahudi. Ada? Kalau tidak ada, kemana kisah hidup Paulus ketika dia bersama dengan orang-orang Yahudi? Mana? Tunjukkan dalilnya. Nggak ada. Berarti dengan demikian Paulus boleh saya tuduh pencuri ayam, boleh saya tuduh suka gauli kambing, boleh saya tuduh Paulus itu adalah pencuri kambing, boleh juga saya tuduh Paulus itu diusir dari rumah karena memperkosa neneknya yang sudah sekarat. Boleh, boleh. Kenapa tidak? Tidak ada sejarah hidupnya, Cak Ayu. Paulus itu orang gelam. Paulus itu seperti setan.
setan, nggak ada sejarah hidupnya. Rasulullah sejak dia dikandung sampai dia dilahirkan, sampai dia bayi, sampai dia kanak-kanak, sampai dia anak, remaja, dewasa, tua, meninggal, lengkap. Paulus mana ketika dia usia anak-anak? Mau bandingkan dengan Rasulku yang begitu mulia? Sebenua Arab mengimaninya sebagai orang suci, orang terpercaya, orang jujur, orang beriman. Mana tunjukkan kotoran yang bisa disandingkan kepada Rasulullah oleh orang sebangsanya? Ada. Generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, sampai sekarang ini ada. Tunjukkan. Akan kutunjukkan teriakan-teriakan orang Yahudi tentang Paulus dari Bible itu sendiri. Kalian tidak malu kalau aku buka aibnya Paulus? Nggak malu. Nggak malu. Paulus itu ibarat setan. Bapaknya kita tidak tahu, ibunya kita tidak tahu, dia siapa anaknya siapa kita nggak tahu. Dia itu ibarat iblis yang nggak tahu siapa bapaknya, gelap. Masa kecilnya ngapain aja dia? Ada yang tahu, ada yang jamin kalau Paulus itu tidak perkosa kambing? Ada. Kalau Rasulullah dituduh seperti itu, ada kesaksian orang sesamanya? Mana tunjukkan dalilnya? Kalau saya mengatakan bisa jadi Paulus itu memperkosa mamanya sampai diusir, sampai sejarah kekeluarganya itu tidak ada. Siapa yang bisa membantah saya bahwa Paulus tidak memperkosa mamanya? Siapa? Bantah saya. Bantah. Mana dalilnya? Mana kesaksian orang-orang sesamanya bahwa dia adalah orang baik? Mana? Pada saat dia usia remaja, siapa yang bisa menjadi saksi bahwa dia tidak pernah curi ayam? Ada? Hah? Ada? Mana sejarah hidup Paulus pada saat itu sehingga kalian mensuci-sucikan manusia ini? Mana? Waktu kecil dia rajin apa? Dia senantiasa, dia kenapa? Sedangkan ke Galilea saja dia murtad, sedangkan terhadap ajaran Yahudi saja dia murtad, sedangkan firman Tuhan yang adalah Taurat aja dibilangi kotoran, dibilangi tai. Orang macam apa ini? Kalau Anda mengatakan dia baik, tunjukkan. Saya ingin tahu dong, pada saat usia Paulus 15 tahun ngapain aja? Sajikan ke saya. Ku baca kisah hidupnya, baru kalian bisa jempol Paulus itu. Kalau tidak, maka dia sama dengan iblis yang tidak punya kisah hidup. Mana? Jangan coba-coba. Onde mande. Oten, bukan oten namanya kalau nggak ini. Aduh, kena Bang Juma. Bukan oten namanya kalau nggak gini. Mana ini Mbak Esti ini? Ayo kita makan bakso dulu. Capek saya. Tadi apa berdua muda apa dengarkan dulu Bang Juma itu bercerita kau. Gini, maksud saya kan seru kalau ada yang tadi. Saya kan kopi ini perbicaraannya ini, walaupun demikian. Jadi gini Bang Yani, gini Bang Yani. Tadi itu dia bukan ingin diskusi, tapi ingin membuat soal. Kalau diskusi, kita kan tuan rumah di sini, dibentuk untuk 2 menit juga Bang Juma mintanya 2 menit, nggak apa-apa kan? Dia juga sama dikasih 2 menit, bahkan Bang Juma udah ngasih. Udah saya 2 menit, nanti dia kasih 3 menit, kurang gimana? Jadi memang dia kesini itu bukan untuk diskusi, hanya untuk mengolok-olok. Inilah, jadi memalukan sifat-sifat seperti itu. Datang-datang dia tanpa dalil, tanpa apa, sudah menjelek-jelekan. Silakan Bang Juma, dilanjutkan. Allah Tuhan yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, mana sanjungan Yesus Tuhan yang dijual oleh Paulus ke Roma ini menyanjung Paulus? Mana? Tunjukkan ke kita. Ada? Tak ada. Jadi apa yang mau dibandingkan Paulus dengan Yesus, dengan Nabi Muhammad ini? Apa? Yang mananya? Bagian mananya? Kalau berbicara mengenai pribadi Rasulullah, berbicara mengenai tentang bagaimana hidupnya ketika dia lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Nah, mana ceritakan Paulus kepada saya pada saat dia remaja ngapain aja? Sirah Nabawiyah artinya kitab tentang sejarah lengkap kehidupan Rasulullah. Tolong tunjukkan
tentang sejarah lengkap kehidupan Paulus sampai dia mati di penggal lehernya. Mana ada? Oh, setan mau dibandingkan dengan Rasulullah yang nggak nyambung. Gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Datang nantang, maki-maki orang mana-mana. So hebat kali, nggak malu apa? Kalau akhlak Paulus itu baik, maka Kristen akan datang ke Nusantara tanpa melalui penjajahan. Justru penjajah yang adalah notabene agama Paulus diusir oleh agama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Paulus itu baik, tidak mungkin penganut agamanya membiarkan nikah sejenis di dalam gereja. Tidak mungkin ada Bible gay. Tidak mungkin kemudian ada sekte baru yang mana notabene-nya adalah penganutnya orang lagi bete semua di dalamnya. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau Paulus itu akhlaknya baik, tidak mungkin kemudian agamanya disebarkan dengan cara membunuh, menjara, merampok, menjajah, merampas, nipu-nipu, mengibulin, menipu orang, menyesatkan orang. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, sekarang Islam yang ada di sekeliling kalian ini itu adalah pengikutnya orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang santun, orang-orang yang ramah, orang yang memiliki tata krama, orang yang memiliki attitude. Oke? Itu umat Islam, itu umatnya Rasulullah. Itu umatnya Rasulullah. Ketika dia bertemu, apa yang mereka katakan? Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Dijawab waalaikum, dan juga keselamatan atasmu. Kalau pengikutnya Paulus ketemu, selamat siang, selamatkan matahari. Yang satu juga membalas, iya sama-sama, selamatkan juga matahari. Apa ini? Kenapa matahari harus diselamatkan? Karena sejatinya Hailal bin Zakar adalah putra bintang fajar. Bintang fajar atau bintang timur itu identik dengan dewa matahari. Itulah yang Kristen sembah selama 2000 tahun. Makanya pertanyaan ini tidak pernah bisa lolos dijawab oleh Kristen. Siapa yang datang mengaku sebagai Yesus kepada Paulus? Belum ada Kristen di Indonesia ini atau di luar negeri yang bisa menjawab ini. Makanya datang tadi tangan kanan daripada Hailal bin Zakar, iblis, ngamuk-ngamuk di sini. Gak malu dia. Dia mau membandingkan, berbicara mengenai akhlak. Di kitabnya tak ada akhlak. Mana ada akhlak di dalam Bible? Tak ada. Tidak ada akhlak dalam Bible. Kalau mau mengukur kemudian kebenaran seseorang, lihat kitab sucinya. Nah, berbicara mengenai akhlak, adakah akhlak di Bible? Baru saya dengar berbicara mengenai akhlak. Akhlak apa? Tak ada akhlak di Bible. Tak ada itu. Lalu akhlak yang mana yang ingin disandingkan? Oh, Nabi Muhammad menikahi anak kecil, bandingkan dengan Paulus. Oh, Paulus membuat yatim anak kecil. Ayo. Anak kecil dinikahi artinya dilindungi. Kalau Paulus anak kecil dibuat yatim. Ayo, akhlak mana nih? Ayo. Paulus mengatakan dengan mulutnya sendiri di dalam kitab saudara, dia ceritakan. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Paulus berusaha membinasakan jemaat. Lalu kemudian Galatia 1:13, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat dan berusaha membunuhnya. Ayo. Paulus berusaha membuat anak-anak kecil kehilangan orang tua. Ayo. Rasulullah berusaha melindungi satu orang saja, yaitu Siti Aisyah. Ayo. Bukankah menikahi wanita itu tujuannya adalah melindungi wanita? Ayo. Menikah itu baik. Siapa bilang ada orang menikahi wanita untuk menganiaya, untuk membunuh atau menyakiti wanita? Enggak. Rasulullah menikahi wanita untuk membuat wanita itu aman, tentram, terlindungi, dibahagiakan, disejahterakan. Dan itu terjadi kepada Siti Aisyah. Sekarang wanita mana yang pernah dibahagiakan oleh Paulus? Saya curiga dia hanya banyak membahagiakan lelaki-lelaki.
Curiga saya karena ada Bible G. Ayo. Curiga saya. Kalau Rasulullah membahagiakan wanita, Siti Aisyah paling berduka pada saat beliau meninggal. Andai saja Siti Aisyah adalah korban pedofil, maka beliau tidak akan mau kemudian membuat dirinya sesedih itu, seberduka itu, dan tidak akan mungkin dirinya mau kemudian menghafalkan ucapan-ucapan Rasulullah sampai 2000 lebih ucapan yang dihafalkan, hadis yang dihafalkan. Bayangkan, wanita mana yang menghafalkan hadis sebanyak itu? Tak ada, hanya beliau. Kalau dia itu korban yang tidak bahagia dari Rasulullah, bagaimana mungkin dia mau menghafal kata per kata, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan Rasulullah? Korban pedofil itu akan trauma dengan pelakunya. Jangankan untuk menjadi bahagia, bertemu pandang aja dia nggak tahu, dia nggak mau, trauma. Dia akan kena penyakit jiwa, psikisnya terganggu. Faktanya Siti Aisyah enggak, beliau ikut berjuang, berperang bersama dengan suaminya. Subhanallah. Lalu kalau berbicara mengenai anak kecil dinikahi, artinya anak kecil dilindungi. Rasulullah menikahi usia 6 tahun, lalu kemudian serumah dengan usia 9 tahun. Menggaulinya usia berapa tahun? Ada yang bisa tahu? Gak ada, kita tahu. Usia berapa dia digauli kita nggak tahu. Bisa jadi Rasulullah masih serumah dengan istrinya tapi belum menggaulinya. Bisa jadi dia adalah sosok Nabi, dia Rasul maksum, terjaga dari kemaksiatan. Menikahinya kemudian usia 6 tahun, hikmahnya supaya Siti Aisyah tidak terganggu oleh orang-orang Arab yang jahil pada saat itu, supaya Siti Aisyah terjaga dari segala sesuatu. Karena orang akan mengatakan jangan ganggu beliau, dia adalah istri Rasulullah meskipun usia 6 tahun. Toh dia serumah usia 9 tahun. Pada saat serumah 9 tahun, apakah dia langsung digauli? Mana informasinya? Mana kabarnya? Mana hadisnya? Siapa yang mengatakan itu? Tak ada. Jadi ini hanya fitnah orang-orang penyembah tuyul. Tak ada kemudian. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menikahi, artinya apa? Menghalalkan, melindungi Siti Aisyah, anak kecil katanya. Nah sekarang Paulus, berapa banyak anak kecil yang dibuatnya terlantar dan jadi yatim piatu? Pilih mana? Anak kita dinikahi oleh seorang rasul, pemimpin umat di atas muka bumi ini, wakil Tuhan di atas muka bumi ini, daripada anak kita menjadi yatim piatu. Pilih mana? Ayo, pilih mana? Pilih mana anak kita ini dinikahi oleh pemimpin manusia di atas muka bumi, daripada anak kita ini kita tinggalkan menjadi yatim piatu. Pilih mana? Paulus datang membuat anak-anak kecil menjadi yatim piatu. Itu akhlak yang bagus. Rasulullah malah melindungi anak kecil. Begitu ada hubungan silaturahmi kekerabatan dengan Siti Aisyah, maka kelompok suku Arab dan suku Arab lainnya bersatu padu. Rasulullah menikahi dari suku yang lain, bersatu padu. Rasulullah menikahi wanita lagi yang janda tua dari suku lain, bersatu padu. Suku-suku yang tadinya saling bertentangan, suku-suku yang tadinya saling bersinggungan, suku-suku yang tadinya saling serang satu sama lain, Rasulullah satu orang menyatukan suku-suku sejazirah Arab sehingga mereka menjadi rahmatan lil alamin. Itu fakta. Paulus menyatukan Yahudi dengan Roma enggak? Menyatukan enggak? Katolik dengan Protestan bersatu enggak oleh Paulus? Kucakar juga lama-lama matanya orang tadi itu. Jadi kalau ada penghujat-penghujat kayak begitu, harusnya sadarilah Anda memfitnah Rasulullah menikahi anak kecil dan konotasinya buruk. Oke, silakan aja dengan iman saudara. Tapi tolong tunjukkan di mana dasar Anda berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW menggauli beliau di usia 9 tahun. Bukankah 1400 tahun silam Jazirah Arab, orang-orang yang hidup di padang pasir itu ibarat onta. Kenapa onta itu adanya di gurun pasir seperti di Arab? Karena onta itu adalah makhluk binatang terkuat. Begitulah juga manusia-manusia di padang pasir yang ada di Arab. Usia 9
9 bulan, 9 tahun, maaf, itu sudah sama seperti usia 20 tahun kalau manusia di Asia ini. Paham? Mereka bertahan hidup dengan tulang-tulang yang kuat, dengan tubuh-tubuh yang kokoh, dengan pola pikir yang hebat, dengan kaki yang begitu kuat, dengan tulang betis yang begitu kuat, rahim yang begitu kokoh. Lihat aja sampai sekarang keturunan baginda Rasul Muhammad SAW yang ada di Indonesia ini. Lihat aja mereka tuh, bagaimana badan mereka tuh. Lihat itu, mereka baru usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah seperti anak gadis. Itu sekarang yang sudah makan makanan yang instan. Mereka yang masih makan makanan yang super alami, gimana kehidupan mereka? Lagian jangan terlalu jauh, 1400 tahun silam. Tanya pada nenek-nenek kalian. Nenek kalian itu baru kelas 6 SD sudah nikah kok. Ada yang baru kelas 5 belum tumbuh juga bulunya udah nikah. Tanya sama nenek-nenek kalian tuh. Apalagi waktu datang Belanda, dia cari yang belia-belia. Waktu penjajah masuk, dia cari yang belia-belia. Tanya. Banyak orang yang baru kelas 6 SD sudah pada menikah. Itu sekarang. Gimana? 1400 tahun silam. Dan yang melakukan itu adalah seorang pemimpin bumi. Bukan pemimpin negara, pemimpin bumi. La haula wala quwata illa billah.